Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya di luar lembah cinta tanpa hati, Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di dek kapal roh, menatap kejauhan. Xiaoyan dan yang lainnya berbaris, dan wajah semua orang menjadi serius. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Xiao Xiao diam-diam menarik Long Er dan berbisik. Long Er, pertempuran akan dimulai sebentar lagi. Kamu sembunyi di belakangku, dan biarkan aku melindungimu. Mendengar ini Long Er sangat tersentuh, lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih kakak. Semua orang berhenti berbicara. Pada saat ini, dunia sangat sunyi dan senyap. Dalam suasana yang tenang, ada niat membunuh yang tak ada habisnya, dan pertempuran pembunuhan akan datang. Setelah pertempuran ini, Chang Sheng Tian akan dirombak, dan generasi baru Dewa Surga akan lahir. Pada malam bulan purnama, langit penuh dengan bintang cerah. Di bawah sinar bulan yang cerah, banyak orang di dalam dan di luar lembah tak berperasaan. Saat itu tengah hari, tetapi dunia terasa sunyi, seperti keheningan yang mati. Peri Jilan memimpin markas dan datang untuk mendukung. Tiba-tiba teriakan rendah bergema dari langit, dan seorang wanita memimpin sekelompok orang dan terbang ke lembah tak berperasaan. Penjaga tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka langsung memasuki lembah. Melihat bahwa Peri Jilan memimpin sekelompok orang untuk mendukung istana tak berperasaan, wajah banyak pria kuat di luar lembah tak berperasaan berubah. Peri Jilan juga dianggap sebagai penguasa dan memiliki pengaruh tertentu di alam umur panjang. Tuan Mudayun ada di sini. Sebuah teriakan rendah datang dari langit. Kemudian banyak orang terkejut melihat awan api merah dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju lembah itu. Dalam sekejap awan api datang. Semua orang melihat bahwa awan api itu adalah Tuan Mudayun, keturunan Dewa Api. Tuan Mudayun juga cukup berpengaruh di alam umur panjang. Selain itu kekuatannya juga sangat kuat. Tuan Mudayun tertawa dan memasuki lembah tak berperasaan. Penjaga dari lembah juga tidak menghentikannya. Kedatangan Tuan Mudayun membuat terkejut. Istana tanpa hati telah menerima 2 bantuan kuat dari Peri Jilan dan Tuan Mudayun berturut-turut. Sehingga orang-orang yang siap menyerang istana tanpa hati keraguan di hati mereka. Hahaha, malam ini sangat meriah. Aku, Ji Yin yang asli juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Dengan tawa keras, seorang Taois berjubah ungu muncul di hadapan semua orang. Ini Ji Yin yang asli. Aku tidak menyangka Ji Yin yang asli akan datang juga. Aku senang malam ini. Aku tidak menyangka akan melihat Ji Yin yang asli di sini. Iya benar, dia adalah naga yang melihat kepalanya, tetapi tidak pernah melihat ekornya. Biasanya dia tidak terlihat sama sekali. Kemunculan Ji Yin yang asli segera menimbulkan sensasi di kerumunan. Ji Yin asli jarang muncul di Chang Sheng Tian, tetapi setiap kali dia muncul di Chang Sheng Tian, dia akan menimbulkan sensasi di Chang Sheng Tian. Jadi reputasinya juga sangat terkenal. Ji Yin juga merupakan salah satu orang teratas di Chang Sheng Tian. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Dao Shen di Chang Sheng Tian. Namun karena dia jarang muncul, orang tidak tahu jelas tentang kekuatan yang sebenarnya. Ji Yin tua, apakah kamu di sini untuk mati malam ini? Tiba-tiba suara bergema di telinga semua orang. Kemudian semua orang melihat seorang pendeta Tao mengenakan jubah Tao kuning, menginjak pedang terbang, dan perlahan-lahan datang dari langit. Pedang terbang di kaki lelaki tua berjubah kuning itu terbang perlahan. Huang Mei Tao juga ada di sini. Melihat Huang Mei Tao, semua orang terkejut. Ji Yin lalu berkata, "Orang tua, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati malam ini. Nanti kita berdua akan bertempur untuk menyelesaikan masalah di antara kita." Taois Huang Mei melambaikan lengan bajunya dan berteriak, "Baiklah, aku akan menunggumu di istana cinta tanpa hati." Setelah Taois Huang Mei selesai berbicara, dia langsung memasuki lembah tanpa hati.
Ji Yin dan Taoist Huang Mei awalnya memiliki dendam mereka. Begitu keduanya bertemu, mereka berada di halaman yang sama dan mengeluarkan tantangan satu sama lain. Mengikuti Master Ji Yin dan Taoist Huang Mei, Master King Yun dan Yang Ji Taoist Kong Kong, semua orang paling kuat yang biasanya jarang menunjukkan wajah mereka, datang satu demi satu menyebabkan suasana di dalam dan di luar lembah tanpa hati mendidih sepenuhnya. Di depan pavilion King Yue, peri tak berperasaan setenang air, dan dia tidak peduli dengan musuh di luar lembah. Peri tanpa hati menatap langit berbintang, dan kemudian berkata dengan dingin, "Tolong panggil kitab suci, dan aktifkan susunan pemanggilan bintang." Kitab suci pemanggilan adalah senjata ajaib dari istana tanpa hati, yang menyimpan banyak lingkaran pemanggilan, teknik pemanggilan kuno yang hebat, dan penggunaan berbagai lingkaran pemanggilan. Oleh karena itu, kitab suci ini sangat disukai oleh istana tanpa hati. Beberapa malaikat kaisar dengan cepat mengeluarkan kitab suci pemanggilan, dan kemudian mengirimnya ke mata formasi pemanggilan pavilion King Yue. Kecemerlangan tiba-tiba melonjak dari kitab suci pemanggilan, dan kecemerlangan mengalir dengan cepat dalam barisan pavilion King Yue, menghubungkan seluruh susunan. Bulan di langit berbintang tiba-tiba meledak dengan sinar cerah, kemudian menembak ke arah pavilion King Yue. Ribuan bintang di langit mencurahkan kekuatan besar pada saat ini. Saat semakin banyak kekuatan bintang mengalir, sinar bulan menjadi semakin menyilaukan, menerangi dunia di bawah. Pada saat ini bintang-bintang di seluruh langit tampaknya telah dipanggil oleh semacam panggilan, bersinar terang satu demi satu. Ribuan bintang bergerak perlahan, dan akhirnya membentuk pola yang persis sama dengan yang ada di pavilion King Yue. Dengan kekuatan bintang-bintang yang mengalir ke jajaran pavilion King Yue, napas perubahan kuno naik, dan susunan pemanggilan bintang berubah seperti rolet kuno. Langit penuh dengan bintang, dan bintang-bintang dijalin menjadi jaring cahaya besar. Sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menembak ke pavilion King Yue. Semua sinar cahaya berinteraksi di pavilion King Yue membuat pavilion King Yue seperti matahari bersinar dan menyilaukan. Berdiri di geladak perahu roh, Xiaoyan menatap langit berbintang dengan mata dinginnya. Dia tiba-tiba berteriak, "Upacara kebangkitan akan segera dimulai. Kita harus menghentikan mereka." Mulailah bereaksi. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. "Bunuh! Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Untuk sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit, dan orang yang luar biasa bergegas menuju lembah tanpa hati. Tindakan semua orang di klan Xiao segera membangkitkan respon dari orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lembah tanpa hati. Klan Xiao yang dipimpin oleh Xiaoyan, istana tanpa hati yang dipimpin oleh peri tak berperasaan, dan aliansi kekuatan musuh dari istana tanpa hati, pertempuran epik antara tiga kekuatan ini akhirnya akan dimulai pada saat ini. Meskipun peri tanpa hati telah membuat pertahanan di lembah cinta tak berperasaan, serangan musuh terlalu ganas. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini langsung menerobos lembah cinta tanpa hati dengan menghancurkan pertahanan, bergegas ke lembah tanpa hati. Lembah tanpa hati segera jatuh ke dalam pertempuran kacau. Orang-orang kuat yang bertarung dengan sengit di mana-mana. Energi yang memekakan telinga meledak, terdengar satu demi satu. Sinar energi yang menyilaukan, gelombang energi yang menakutkan, melonjak ke segala arah. Pertempuran ini tidak diragukan lagi sangat kejam, 100 kali lebih kejam daripada pertempuran di dunia fana. Ji Yin terlihat seperti peri. Dalam menghadapi pertempuran tragis, dia tampak cukup tenang. Dia terus-menerus mengeluarkan kekuatan telapak tangan yang kuat, membunuh setiap daudi di tempat. Seorang lelaki tua berjubah kuning bergegas keluar dari kerumunan dan menghentikan Ji Yin yang asli. Taoist Huang Mei berteriak dengan marah, "Daoist tua Ji Yin, matilah!" Setelah teriakan itu jatuh, Huang Mei segera meledakkan kekuatan yang kuat. Sinar energi yang menyilaukan bergegas menuju Ji Yin. Tangan Ji Yin bergerak, dan balok asli bergegas ke arahnya. Dia langsung memegang balok dengan kuat di tangannya. Di bawah skill ekstrimnya, berkas cahaya yang besar dengan cepat meleleh seperti es. Telapak tangan Ji Yun menyatu, dan tenda ungu kecil seperti pedang tajam ditembakkan. Tenda ungu itu sangat cepat. Kemanapun ia lewat, ia bisa menembus semua rintangan. Keduanya terus-menerus mengubah skill mereka di udara. Mereka mengorbankan dunia batin mereka masing-masing.
Keduanya berdiri di dunia kecil mereka, mendesak dunia batin dan meluncurkan serangan satu sama lain. Pada awal perang, Xiaoyan dan Sailin memimpin dan bergegas menuju istana tanpa hati. Pada malam bulan purnama, pertempuran sengit di dunia sedang terjadi di lembah tanpa hati. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran ini. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dalam pertempuran ini. Pertempuran semakin sengit dan seluruh lembah tanpa hati jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat ini ada kekacauan di lembah tanpa hati, dan ada banyak harta surga dan bumi serta senjata di lembah ini. Tidak sedikit orang yang memiliki pemikiran untuk memanfaatkan situasi ini dan mencuri. Oleh karena itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran mulai bergabung dalam pertempuran, membuat pertempuran semakin sengit dan kacau. Taoist Wang Mei bertarung melawan Taoist Ji Yin. Zhuge Kongming bertarung melawan Taoist Kong Kong, dan Raja Tombak Luo Cheng bertarung melawan Dan Yang Ji. Orang yang jarang muncul juga datang pada saat ini, dan mereka bertarung satu sama lain. Zhuge Kongming adalah seorang jenius dari keluarga Zhuge di benua Qi asal. Sekarang kekuatannya telah mencapai ranah penguasa abadi, dan dia adalah orang yang sangat menakutkan. Kong Kong Taoist juga merupakan orang yang langka di Changsheng Tian. Kekuatannya telah mencapai puncak penguasa abadi. Zhuge Kongming melawan Kong Kong Taoist dengan sengit. Sebuah panah menyilaukan terus menembus kehampaan dan menyerbu ke arah Taoist Kong Kong. Di sisi lain, Luo Cheng dan Dan Yang Ji bertarung sengit bersama. Luo Cheng adalah seorang jenius yang luar biasa dari keluarga Luo di benua Qi asal. Dan Yang Ji juga bukan orang biasa. Dia adalah leluhur dari garis keturunan Dan King Ji. Pertempuran antara Ji Yin, Tao Huang Mei, Zhuge Kongming, Tao Kong Kong, Luo Cheng, dan Dan Yang Ji, dan yang lainnya sangat sengit. Di sekitar medan perang mereka, energi yang sangat besar melonjak. Tidak ada yang bisa masuk ke medan perang mereka. Xiaoyan dan Sailin memimpin dan menyerang kelompok istana di tengah. Setelah itu, Yun Yun, Xiao Xiao, Zhu Bai, Long Er, Meng Yao, dan Jihan memimpin banyak orang kuat dan mengikuti dari dekat. Tentara klan Xiao tak terbendung, bergegas maju. Ketika klan Xiao yang kuat bertemu dengan musuh, mereka langsung melemparkan teratai api tabrakan di tangannya. Bom 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 bom. Duar. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar terus-menerus. Setiap ledakan yang bertabrakan dengan lotus api pasti akan menghasilkan gelombang api yang besar. Di mana gelombang api menyapu, orang-orang Daudi terhempas secara langsung. Untuk sementara waktu, teratai api tabrakan yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama. Gelombang api naik ke langit, berubah menjadi pilar api besar, dan bergegas ke kehampaan yang tak berujung. Di lembah cinta tak berperasaan, api berkobar, dan hanya dalam waktu singkat, seluruh lembah berubah menjadi lautan api. Dalam pertempuran ini, orang-orang di semua sisi menderita banyak korban. Dalam ledakan terus-menerus dari lotus api, orang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan jatuh di tempat. Xiaoyan dan Sailin memimpin banyak orang kuat, dan dengan cepat bergegas ke kelompok istana. Tepat ketika dia akan terbang, dia mendengar peri yang tidak berperasaan berteriak, "Shen Jianying, luncurkan!" Wus, 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 wus. Suara yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, dan pemanah yang telah disiapkan di istana cinta tak berperasaan semua menembakkan panah pada saat ini, dan melesat maju satu demi satu. Panah cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri langit dan bergegas menuju klan Xiao dan orang kuat lainnya. Panah cahaya yang datang sangat banyak. Melihat ribuan panah yang datang dari langit dan menutupi bumi, ekspresi Xiaoyan berubah. Dia langsung mengeluarkan perahu roh dari dunia batin. Kemudian berteriak, "Semuanya, naik ke perahu roh!" Semua orang sudah terbang ke perahu roh. Ketika panah terang yang tak terhitung jumlahnya menembak ke perahu roh, cahaya terang tiba-tiba meletus di permukaan perahu roh, seolah-olah melindungi perahu roh. Panah cahaya menembak penghalang dari perahu roh, dan penghalang tiba-tiba meledak. Penghalang cahaya yang kuat dari perahu roh bergetar hebat, tapi untungnya itu bisa menahan semua panah cahaya. Orang-orang di luar perahu roh tidak seberuntung itu. Panah cahaya menembak ke arah mereka. Setelah putaran pertama panah cahaya, lebih dari setengah orang di luar perahu roh terbunuh dan terluka. Setelah putaran pertama, kem panah sekali lagi membengkokkan busur dan anak panah mereka, dan panah cahaya ditembakkan sekali lagi. Seluruh dunia dipenuhi dengan panah cahaya yang menyilaukan.
Panah cahaya adalah panah esensi spiritual yang mengandung energi yang sangat menakutkan. Jika ditembakkan dari depan, bahkan Daudi yang kuat akan jatuh di tempat. Xiaoyan segera membuat keputusan dan memerintah Ling Er untuk segera memperbesar perahu roh. Hanya dalam beberapa napas, perahu roh menjadi sangat besar. Cahaya yang menyilaukan membentuk pesona besar di permukaan perahu roh. Xiaoyan membuka celah di penghalang, memungkinkan orang-orang di perahu roh untuk masuk dengan cepat. Perahu roh pada saat ini sangat besar, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Orang-orang kuat di luar perahu roh naik ke perahu roh satu demi satu, dan hanya dalam waktu singkat, perahu roh itu dipenuhi dengan banyak orang. Pada saat ini panah Ling Yuan yang luar biasa telah ditembakkan. Serangan ini lebih ganas daripada ronde pertama. Panah esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat ke pelindung perahu roh, dan retakan menyebar melintasi penghalang. Melihat situasi ini, ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Begitu pelindung penghalang rusak, mereka semua akan diserang oleh panah Ling Yuan. Xiaoyan tidak akan takut dengan panah itu, namun Yun Yun, Xiao Xiao, dan orang lain di belakangnya mungkin menderita. Mereka tidak bisa menahan serangan kuat dari panah Ling Yuan. Kem panah dari Istana Tak Berperasaan adalah tim yang sangat menakutkan. Dalam sejarah masa lalu, Batalion panah di Istana Tak Berperasaan telah memusnahkan semua musuh yang datang untuk menyerang Istana Tak Berperasaan. Panah cahaya sepertinya tidak ada habisnya, ditembak dengan keras. Di bawah serangan panah, pelindung perahu roh secara bertahap tidak dapat menopangnya, dan ada banyak retakan pada penghalang yang dapat meledak kapan saja. Xiaoyan tahu bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh. Dia harus menemukan cara untuk menghancurkan batalion panah itu. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk masuk ke Istana Cinta Tanpa Hati. Xiaoyan berteriak pada Sailin, "Kamu dengan kuat menjaga perahu roh untukku. Aku akan pergi dan menghancurkan kem panah." Sailin mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungi keselamatan semua orang. Kamu harus berhati-hati." Xiaoyan melesat seperti kilat. Panah di seluruh langit melesat ke arahnya dengan segera. Xiaoyan menggunakan skill seluruh tubuhnya dengan secara ekstrim. Pelindung cahaya misterius, pelindung tubuh, dan pelindung api aneh diaktifkan pada saat yang sama, dan Xiaoyan terlindungi dengan kuat di dalamnya. Di bawah perlindungan dengan perisai tubuh, pelindungan api yang berbeda, dan aura yang kuat, panah energi spiritual yang melesat mendekati jangkauan Xiaoyan langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kecemerlangan musnah di udara. Dalam sekejap, Xiaoyan datang ke musuh yang hanya berjarak 10 kaki dari kem panah. Pemaksaan kuat yang dimiliki oleh pusat kekuatan Kaisar Abadi melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan pada saat ini. Meskipun batalion panah menakutkan, orang yang membentuk batalion panah umumnya hanya orang kuat Daudi. Di bawah tekanan menakutkan Xiaoyan, semua orang kuat di batalion panah jatuh kembali. Penguasa kuno abadi, api yang berbeda. Xiaoyan meraih telapak tangannya dengan tiba-tiba, dan penguasa kuno Yi Hua Heng terbentuk dalam sekejap. Kemudian Xiaoyan memegang penguasa kuno Yi Hua Heng di tangannya, membawa momentum yang mengerikan, dengan keras menabrak kem panah. Duar! Suara keras dan api mengerikan segera tersapu. Ruang di sekitarnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Gelombang api melonjak, badai energi menyebar dengan cepat ke sekeliling. Mereka yang kuat di batalion panah dibakar menjadi ketiadaan oleh api. Orang-orang dari batalion panah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya sedikit yang lolos dari pukulan kuat Xiaoyan. Orang yang tak terhitung jumlahnya juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan sepenuhnya mengalahkan batalion panah yang menakutkan hanya dengan satu gerakan. Karena istana tak berperasaan tidak ada artinya, apa gunanya menyimpannya? Kenapa aku tidak menghancurkannya sepenuhnya? Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras, dan cahaya yang ganas muncul di matanya. Tindakan peri tanpa hati telah benar-benar membangkitkan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Tangan Xiaoyan menari dengan cepat, dan pada saat yang sama, teratai api yang mempesona perlahan-lahan terangkat di tangannya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.